Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novil Daramdani, NIM F2020-01001. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat. Nah, isi dari PowerPoint ini adalah tentang sistem indera. Sistem indera ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pembimbing Ibu Fatma Sari Siharis, SPAM, MSI, APT. Baik, langsung saja kita masuk di PowerPoint-nya, yaitu tentang sistem indera. Nah, di sini akan ada beberapa topik yang saya bahas, yaitu topik pertama ada pendahuluan sistem indera, kedua ada anatomi fisiologi mata, dan yang ketiga ada anatomi fisiologi telinga. Nah, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera atau alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Di gambar 1.1 ini adalah macam-macam panca indera, yaitu ada mata, telinga, lidah, kulit, dan juga hidung. Nah, di anatomi fisiologi mata, indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor. Fotoreseptor ini berfungsi untuk menerima rangsang, yaitu yang berupa cahaya, karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak. Bagian-bagian bola mata, umumnya mata dilukiskan sebagai bola, tetapi sebetulnya lonjong dan bukan bulat seperti bola. Bola mata mempunyai garis tengah kira-kira 2,5 cm. Bagian depannya bening serta terdiri dari 3 lapisan. Nah, lapisan pertama ada lapisan luar, fibrous, yang merupakan lapisan penyangga. Kedua ada lapisan tengah atau vaskuler, dan yang ketiga ada lapisan dalam atau lapisan saraf. Di bagian luar mata terdapat 4 bagian yang terdiri dari yang pertama alis, yaitu rambut halus yang ada di atas mata. Kedua kelopak mata atau palpebra yang terdiri dari kelopak atas dan kelopak bawah. Yang ketiga ada bulu mata, rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Dan yang terakhir ada kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Gambar 1.2 ini adalah bagian-bagian indera penglihatan. Yang pertama itu ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, ada retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Nah, bagian-bagian dari indera penglihatan tersebut ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsi tersebut yaitu ada kornea yang berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Kedua ada iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Nah, jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Bila tidak ada pigmen, maka mata kita akan berwarna merah. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Nah, pupil ini sendiri berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Bintik tengah yang berwarna hitam yang merupakan celah dalam iris. Yang di keempat ada lensa. Nah, lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat akan tampak jelas. Lensa dapat menipis atau menebal sesuai jarak mata dengan benda yang dilihat. Yang kelima ada retina. Nah, retina ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina ini terletak di paling belakang pada mata.
Keenam, ada saraf mata. Saraf mata ini sendiri memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Semua informasi ini akan dibawa saraf yang kemudian diproses ke otak. Ketujuh, ada otot mata. Otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata kita akan bergerak ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Kedelapan, ada sklera. Sklera ini adalah pembungkus yang kuat dan fibrus. Sklera membentuk putih mata dan bersambung pada bagian depan dengan sebuah jendela membran yang bening, yaitu kornea. Nah, fungsi dari sklera ini adalah melindungi struktur mata yang sangat halus serta membantu mempertahankan bentuk biji mata. Kesembilan, ada koroid, di mana koroid ini merupakan ranting-ranting arteria oftalmika, cabang dari arteria karotis interna. Selaput berpigmen belakang iris memancarkan warna yang dapat menentukan apakah sebuah mata itu akan berwarna biru, coklat, kelabu, atau sebagainya. Nah, yang ke-10 ada aqueous humor. Nah, cairan ini berasal dari korpus ciliare dan diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea melalui vena halus yang dikenal sebagai saluran sklem. Ke-11 ada vitreous humor. Darah sebelah belakang biji mata mulai dari lensa hingga retina diisi cairan penuh albumen berwarna keputih-putihan seperti agar-agar, yaitu vitreous humor. Vitreous humor ini berfungsi memberi bentuk dan kekokohan pada mata, serta mempertahankan hubungan antara retina dan selaput koroid dan sklerotid. Ke-12 ada bintik kuning. Bintik kuning ini adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Lalu yang ke-13 atau yang terakhir ini ada bintik buta. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan akan tampak tidak jelas atau kabur. Lalu kita masuk di anatomi fisiologi telinga. Nah, indera pendengaran itu adalah telinga. Nah, di gambar 1.3 ini adalah bagian-bagian dari indera pendengaran. Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks, pendengaran dan keseimbangan. Indera pendengaran berperan penting dalam partisipasi seseorang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk perkembangan normal dan pemeliharaan bicara, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui bicara tergantung pada kemampuan kita untuk mendengar. Nah, pada telinga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikut ini adalah pengelompokannya. Yang pertama itu ada telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menenangkan bunyi lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Lalu, bagian telinga luar ini terdiri dari yang pertama ada daun telinga. Nah, daun telinga ini sendiri berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Kedua, ada lubang telinga. Lubang telinga ini fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang ketiga ada liang telinga. Nah, liang telinga ini fungsinya meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Lalu berikutnya ada telinga tengah. Fungsi dari telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Nah, getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Nah, telinga tengah sendiri ini terdiri dari yang pertama itu ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini sendiri berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, di dalam telinga tengah ini ada saluran yaitu saluran eustachius yang yaitu berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Lalu ada tiga tulang pendengaran yaitu ada martil, landasan, dan sanggurdi.
Tiga tulang pendengaran ini fungsinya memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Lalu ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam ini adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, rumah siput atau koklea. Fungsinya mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Lalu ada tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang ketiga adalah tiga saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Bagaimana kita bisa mendengar? Yang pertama, ada daun telinga akan menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Lalu, gelombang bunyi tersebut dari telinga luar diubah menjadi getaran. Nah, getaran ini akan diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk menjadi impuls saraf. Dan yang keempat, ada impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita bisa merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Lalu yang berikutnya ada gangguan pada telinga. Perilaku hidup tidak sehat dalam merawat telinga akan mempengaruhi kerja telinga. Contohnya adalah kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kinerja telinga adalah membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah, mendengarkan musik terlalu keras, memasukkan barang kotor ke telinga, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gangguan yang dapat terjadi pada telinga. Tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan menggering. Selanjutnya ada vertigo. Nah, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan tersebut terasa berputar. Terakhir ada tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Cara menjaga dan merawat telinga. Agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita. Baiklah, itu saja. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.